Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Jati, Pulau Gadung, atau Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian kita ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam usaha kita memahami pesan-pesan Allah dan nasihat utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah dan ajaran utusannya dalam kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Mari kita mempelajari surat Al-Qadr. Surat ini diturunkan sebelum hijrah, maka disebut Makkiyah. Jumlahnya hanya 5 ayat. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini Madaniyah. Tetapi umumnya para ulama menganggap ini Makkiyah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Surat ini biasanya dibahas ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk hidup dengan sehat pada bulan Ramadan yang akan datang. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Al-Qadr diambil dari ayat yang pertama, di situ ada kata Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr. Lalu apa arti Al-Qadr itu? Ada yang mengartikan Al-Qadr itu dari kata qadara yaqdiru qadran, artinya berkuasa. Berarti Lailatul Qadr malam kekuasaan Allah. Malam di mana Allah melaksanakan kekuasaannya. Ada yang menganggap Al-Qadr di sini artinya perkiraan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak akan bisa memperkirakan atau mengukur kekuasaan Allah. Jadi qadr itu berarti ukuran tentang kekuasaan Allah. Atau kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia, kadar, ukuran. Biasanya kita pakai kadar itu, misalnya untuk kandungan emas, itu kadarnya berapa. Itu ukuran kemurnian emas. Tapi ada juga yang mengartikan Al-Qadr itu kemuliaan.
Karena pada malam itu ditentukan oleh Allah apa yang akan diciptakan selama 1 tahun ke depan. Karena Allah itu yang maha kuasa, maka Allah yang maha mulia yang bisa menentukan itu. Kemudian penamaan itu, kenapa diberi nama Al-Qadr? Nah, ini ada pendapat Abu Dzar, seorang sahabat. Pada malam itu Allah menentukan takdir, qada, hukum dan karunia-Nya untuk setahun berikut. Bisa kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah di takdir. Takdir, akar katanya qadr. Jadi karena akar katanya takdir itu qadr, maka takdir adalah kekuasaan Allah, sedangkan saya ulang, qadr adalah kekuasaan Allah, sedangkan takdir adalah implementasi dari kekuasaan Allah. Jadi kalau kita bilang, oh itu sudah ditakdirkan oleh Allah, artinya Allah menerapkan kekuasaannya dengan cara itu. Ya, seperti misalnya matahari dan bulan itu beredar di orbitnya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan di tempat edarnya dia. Kemudian Allah menyebutnya dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdirnya Allah. Itulah cara Allah menerapkan qadr atau kekuasaannya. Lalu ini saya kutipkan bahasa Arab yang dikatakan oleh Abu Dzar yang saya ambil dari tafsir Qurtubi. Lailatu takdiril umur, malam ini disebut malam ditentukannya semua urusan, wa qadaiha, dan keputusan-keputusannya, wal hukmi, dan hukum-hukumnya, wal fadli, dan karunia. Yaqdillahu fiha qada'as sanah. Allah memutuskan itu sebagai keputusan dalam 1 tahun. Sanah, bukan sunnah ya. Ada pendapat lain bahwa Al-Qadr itu adalah kemuliaan, seperti yang saya kemukakan. Lalu mari kita lihat perbandingan atau kaitan antara surat 1 dengan berikutnya atau sebelumnya. Kalau kita membaca tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang beberapa kali datang ke Indonesia dan sudah wafat 1 atau 2 tahun yang lalu. Di bukunya selalu ada keterangan munasabah, keterkaitan antara surat 1 dengan surat berikutnya. Beliau selalu menguraikan ada keterkaitan antara surat 1 dan berikutnya dan sebelumnya, dan setiap ayat itu pasti ada kaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya dan sebelumnya. Dulu saya tidak pernah memperhatikan itu. Ternyata ketika saya membaca uraian itu, oh nyambung juga ya. Seperti misalnya surat sebelum Al-Qadr adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat ini yang dimulai dengan 5 ayat ini, Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran harus atas nama Tuhannya atau dengan nama Tuhannya. Tidak boleh membaca Al-Quran atas nama apapun. Jadi membaca Al-Quran harus hanya atas nama Allah. Tidak boleh membaca Al-Quran atas nama uang, atau atas nama jabatan, atau atas nama pujian. Membaca Al-Quran ya hanya karena Allah saja. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan al-khalq,
mengajari manusia apa yang mereka belum mengetahui sebelumnya. Jadi di ayat Iqra ada perintah supaya Rasulullah dan juga kita umatnya untuk membaca Al-Quran. Lalu di surat berikutnya, surat Al-Qadr, kapan Al-Quran itu diturunkan? Apa artinya turunnya Al-Quran itu? Diterangkan oleh Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya. Jadi Allah menerangkan bahwa awal diturunnya Al-Quran itu yang disebut malam Qadar, yang dimuliakan karena turunnya Al-Quran. Allah memuliakan Al-Quran itu dengan, dalam bahasa kita, simbol, ya, dengan tanda-tanda bahwa Allah itu berbagi bonus besar-besaran. Seseorang yang beribadah hanya dalam satu malam saja, yaitu malam diturunnya Al-Quran, maka dia akan memperoleh pahala yang sama, lebih baik, bukan hanya sama, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi ini saking mulianya Al-Quran, sampai Allah menawarkan bonus di malam memperingati turunnya Al-Quran. Bukan hanya bonus, supaya kita selalu ingat bahwa Al-Quran ini penting dan Al-Quran diturunkan untuk kita. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Jadi pada malamnya, malam diturunkannya Al-Quran, Allah menawarkan bonus besar-besaran. Di bulan diturunkannya Al-Quran, Allah mewajibkan semua orang mukmin di seluruh penjuru dunia untuk berpuasa 1 bulan penuh, dimanapun mereka berada. Nah, itu begitu mulianya Al-Quran. Jadi kita berpuasa karena kemuliaan Al-Quran, dan kita mendapatkan bonus besar-besaran karena kemuliaan Al-Quran. Mari kita bahas ayat ini satu demi satu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya, karena ini asalnya inna na. Inna, sesungguhnya, na, kami. Terus digabung, satu nunnya dibuang. Inna, na, itu nunnya 3. Inna, nunnya 2. Tambahin na yang ketiga. Terus disederhanakan, yang satu dibuang menjadi inna. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Ini belum dibahas apa-apa, sudah dibilang nya. Jadi kadang-kadang kita itu berbicara belum menyebut kata bendanya, tapi kita sudah memakai kata ganti. Kami telah menurunkannya. Apa itu nya? Coba, kalau misalnya kita ada teman yang bilang, aku ketemu dia tadi, aku ketemu dia tadi. Dia itu siapa? Enggak tahu ya, biasa suka-suka kalau tanya Pak Iwan lebih tahu. Aku ketemu dia tadi. Siapa itu dia? Nah, ketika kita menyebut kata ganti dia tanpa menyebut kata bendanya, itu berarti sudah dimaklumi secara bersama. Sudah dimaklumi secara bersama. Kami telah menurunkannya. Apa itu? Al-Quran. Terus diterangkan fi lailatul qadr, di malam Al-Qadr. Nah, ini yang menjadi perbedaan penafsiran. Bisa kita lihat dari kata anzalna. Kata anzalna itu asalnya dari kata nazala. Nazala itu turun. Ketika nazala ditambah tasdid menjadi nazzala, artinya menurunkan.
Sedangkan kalau ditambah dengan a juga sama, anzala. Jadi turun menjadi menurunkan. Apa itu, Pak? Kalau turun itu kata kerja bukan? Kalau turun butuh objek enggak? Dia turun. Butuh objek? Tidak butuh. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut kata kerja intransitif. Tapi ketika ditambahi dengan tasdid, nazzala, atau ditambahi dengan hamzah di depannya anzala, kata kerja ini berubah menjadi transitif. Dia membutuhkan objek. Menurunkan. Kalau saya turun, yang turun siapa? Saya sendiri. Tapi kalau saya mengatakan, saya menurunkan Ahmad, ada objek. Saya melakukan penurunan yang ada objeknya adalah Ahmad. Nah, itu ada menyebabkan perbedaan dalam hal pemahaman kapan Allah menurunkan itu. Tapi sebelum membahas teknis itu, mari kita lihat keistimewaan turunnya Al-Quran. Di surat Ad-Dukhan, Hamim, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Demi kitab yang menjelaskan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Berkah itu apa? Berkah itu artinya banyaknya kebaikan. Jadi malam yang diberkahi berarti pada malam itu banyak berkah di situ. Berkah itu bisa berupa pahala yang banyak, bisa berupa rezeki yang banyak, bisa berupa ketentraman hati, dan sebagainya. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam itu disebut malam berkah, Lailatul Mubarakah. Lalu apa yang terjadi pada malam itu? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami pengertian tadi Lailatul Qadar. Pada malam saat mana Allah membuat ketentuan. Nah, ayat ini menunjukkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kalau di terjemahan ini saya copy paste ya, diterjemahkan dijelaskan. Yufraqu itu dari kata faraqah, pisah. Kalau menjadi afraqa, memisahkan. Dijadikan mabni majhul, kata kerja pasif, yufraqu, dipisahkan. Jadi pada malam itu dipisah-pisahkan, dipilah-pilah. Kalau bahasa orang kerja sehari-hari itu disortir. Cuma pengertiannya sortir itu dari kata sort, dipilih-pilih, ini, kelompok itu, dan sebagainya. Nah, ini yufraku praktis seperti itu juga, dipilah-pilah, kullu amrin hakim, semua urusan dari sisi kami. Dari sisi kami itu karena, maaf, segala urusan yang penuh hikmah. Hakim itu bisa dari kata hukmun, bisa dari kata hikmah. Kalau dari hukmun itu artinya hukum, lalu hakim berarti adil. Tapi kalau hakim berasal dari kata hikmah itu kebijaksanaan, maka hakim artinya yang penuh bijaksana. Amram min indina, urusan yang dipisah-pisah, yang diputuskan tadi, itu dari sisi kami. Inna kunna mursilin, kamilah yang mengutus.
mengutus para utusan rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi malam Qadar itu ada keistimewaan. Pada malam itu dipilah-pilah oleh Allah apa yang akan terjadi. Nah, apa yang terjadi ini ada menentukan, yang menyebutkan karena Lailatul Qadar itu diperingati setiap tahun, maka keputusan itu untuk 1 tahun. Muncul pertanyaan, bukankah keputusan Allah itu semuanya sudah ditentukan di Lauh Mahfuz? Di semua yang akan terjadi di alam dunia ini, semua sudah tercantum di Lauh Mahfuz. Bahwa kita hari ini berkumpul di masjid ini, sebagian mendengarkan dari rumah masing-masing. Itu sudah ada, catatannya di Lauh Mahfuz itu sudah ada. Jadi kita melaksanakan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di sana. Kok di sini dikatakan keputusan tiap tahun? Ya, ini ibaratnya kalau kita membuat perencanaan jangka panjang, kemudian jangka pendeknya dijabarkan. Ya, kalau dulu pemerintahan kita ada rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Terus ada yang dipendekkan selama 5 tahun, jadi pelita atau repelita. Terus ada yang pelaksananya 1 tahunan. Nah, itu hanya ibarat ya, hanya ibarat supaya kita bisa memahami. Jadi sebenarnya semua sudah ditentukan, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dari situlah ada perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca kitab, ada keterangan bahwa ada hadisnya juga, bahwa Nabi Adam itu berdebat dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kalah debat. Bahwa Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara engkau Nabi Adam, engkau makan buah yang dilarang oleh Allah, kami semuanya ini turun di bumi. Nabi Adam bilang, kan semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apakah aku bisa mendahului keputusan itu? Saya tidak bisa mendahului, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dari situ bahkan Nabi Adam berarti menang di dalam perdebatan dengan Nabi Musa. Baik, saya tidak berlama-lama di situ. Nah, malam yang berkah itu adanya di bulan Ramadan, karena Allah menyebutnya di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di saat itu Al-Quran diturunkan untuk memberi hidayah kepada manusia dan untuk memberikan penjelasan terhadap petunjuk Allah. Dan sekaligus Al-Quran itu menjadi pemisah antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasumah. Maka siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Menyaksikan bulan Ramadan berarti dia hidup pada saat itu. Maka siapapun orang yang hidup pada bulan Ramadan, dia akil balik, maka dia harus puasa. Tentu ada ketentuan keringanan-keringanan pada kalimat setelah kalimat ini. Jadi kalau begitu Al-Quran diturunkan di satu malam. Malam itu penuh berkah. Malam itu di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Lalu pertanyaannya, malam itu tanggal berapa? Malam itu tanggal berapa? Ada yang mengatakan 17. Kenapa 17? Nuzulul Quran peringatannya tanggal 17. Nuzulul Quran karena dia turunnya Al-Quran. Terus malam diturunkannya Al-Quran namanya kan Lailatul Qadar. Tapi kita kalau mencari Lailatul Qadar kapan? Jadi ini gimana sih kita berpikir?
Ketika mencari Lailatul Qadar, kita mencarinya di 10 hari terakhir. Tapi ketika memperingati Nuzulul Quran tanggal 17. Mana yang salah ini? Ya nanti kita singgung. Ada keterangan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Unzilatit Tauratu lisitin madhaina min Ramadan. Taurat itu diturunkan, coba ini bahasanya ya, 6 hari setelah kelewat di bulan Ramadan. 6 hari setelah kelewat di bulan Ramadan. Kalau diturunkannya malam hari berarti malam 6 apa malam 7 itu. Kalau di Qamariyah berarti malam 7 kan. Wal Injilu li thalathi asyrata khalat min. Sedangkan Injil diturunkan 13 hari setelah lewat. Berarti malam setelah 13 hari, malam ke-14. Waz-zaburu li thamani asyrata khalat min. Sedangkan Zabur diturunkan 18 setelah lewat di Ramadan. Ya. Wal Qur'anu li arba'in wa isyrina khalat min. Sedangkan Al-Quran 24 hari setelah 24 hari lewat ya. Setelah 24 hari lewat berarti malam ke-25. Tapi kita mencarinya pada tanggal 20 malam 27. Jadi kita bingung kan? Dan Rasulullah pun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Apakah tanggal 17 Agustus, 17 Ramadan? Ini kita peringati itu. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, rujukannya ayat ini. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa binis sabil. Wa binis sabili in kuntum amantum billah. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketahuilah bahwa apapun yang kalian mendapatkan rampasan dari perang, maka Allah dan Rasulnya mendapatkan bagian 1/5. Tradisi zaman dulu, kalau ada perang, maka yang menang berhak mengambil kekayaan yang kalah. Bahkan orangnya juga ditawan. Nah, yang ditawan itu bisa dilepaskan begitu saja, bisa dilepaskan dengan tebusan. Tebusan itu harta lagi. Ya. Yang itu nanti dibagi-bagi kepada orang-orang yang ikut andil di dalam peperangan. Tapi sebelum dibagi-bagi kepada orang-orang yang ikut andil dalam peperangan, diambil dulu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Allah tidak perlu. Ya. Maka yang menerima adalah Rasulnya Nabi Muhammad. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang Barat, bahwa orang-orang Islam itu perang untuk mencari rampasan perang, untuk mencari kekayaan. Dan nabinya memperoleh bagian yang besar, 1/5. Ini karena mereka melihat hanya satu ayat ini. Tapi maksudnya ini adalah untuk orang-orang yang tidak bisa ikut perang, tetapi mereka layak menerima bagian dari itu, yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, sakit, atau lumpuh dan sebagainya yang tidak bisa ikut perang. Nah, itu mereka mendapatkan bagian dari bagian Rasulullah yang 1/5 tadi. Dan Rasulullah tidak tertarik dengan kekayaan dari ghanimah, dari perampasan perang. Salah satu contohnya, pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menyerbu Makkah. Kenapa menyerbu Makkah? Itu kejadiannya pada tahun ke-8, padahal pada tahun ke-6 Hijrah,
sudah dibikin perjanjian di Hudaybiyah. Perjanjian damai, tidak akan ada peperangan selama 10 tahun. Tapi kok 2 tahun berikutnya Rasulullah menyerbu ke Makkah. Karena penduduk Makkah mengingkari janji. Ada satu kelompok suku di Makkah yang menyerbu suku lain, yang suku lain yang diserbu itu yang bersekutu dengan Madinah. Ya, pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu suku-suku atau kelompok-kelompok yang tinggal di luar Mekah diberi kesempatan untuk bersekutu, beraliansi dengan Mekah atau Madinah. Nah, ini ada sekutunya Makkah menyerbu sekutunya Madinah, sehingga ada beberapa orang yang meninggal dunia. Lalu pimpinan suku itu pergi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah memutuskan kita perangi mereka. Kita perangi, terus ternyata mereka takluk, tidak berani melawan kecuali hanya satu kelompok orang sedikit dipimpin oleh anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Dia melawan, tentaranya Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masuk Islamnya juga belum lama, dan dia tokohnya tokoh yang dulunya galak terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ikrimah kalah. Nah, setelah Makkah tunduk, orang-orang Makkah serta-merta pada masuk Islam. Nah, pada saat itu orang-orang Taif, orang-orang kafir di Taif khawatir, wah ini kalau mereka sudah masuk ke Mekah, giliran berikutnya Taif nih. Ya, masih ingat Taif itu dulu di awal-awal Nabi Rasulullah menjadi Nabi, Rasulullah mau berdakwah ke Taif, dicegati anak-anak muda, dilempari. Jadi mereka itu memang memusuhi Nabi dari dulu. Kemudian orang-orang Taif itu khawatir bahwa mereka giliran berikutnya nih. Nah, sebelum Rasulullah itu menyerbu ke Taif, mereka mendahului. Ya, jadi mereka mengadakan preemptive war, ya, mendahului sebelum musuhnya itu menyerang supaya mereka tidak siap. Nah, ini pemimpinnya, komandannya itu orang anak muda, umurnya baru 30-an, tapi tidak bijaksana. Ya, muda tidak harus selalu tidak bijaksana, karena Rasulullah pernah mengutus seorang berumur 17 atau 18 tahun untuk menjadi komandan perang dan menang. Ya, menjadi komandan perang dan menang. Anak buahnya itu termasuk Khalid bin Walid, yaitu komandan itu adalah Usama, ya, Usama bin Zaid. Tapi ini, yang orang Taif ini, dia mengerahkan semua penduduk untuk menyerbu Mekah. Maksudnya itu menyerbu Nabi Muhammad yang saat itu berada di Mekah. Terus, supaya orang-orang itu tidak mundur, semua laki-laki harus menjadi tentara dan istrinya harus ikut serta. Bahkan anaknya juga harus ikut serta. Supaya mereka merasa bahwa aku kalau mau mundur, mau pulang, yang aku pulangin siapa? Istri dan anakku ikut kok. Terus semua harta harus dibawa. Supaya mereka merasa seperti itu. Ada taktik lain seperti Tariq bin Ziyad, ya, yang kemudian ada gunung disebut Jabal Tariq yang kita menyebutnya Gibraltar. Itu begitu menyeberang masuk ke Spanyol, kapal semua dibakar. Dia bilang pada tentaranya, kamu maju, di hadapanmu ada musuh. Kamu mundur, di belakang ada laut. Kalau kamu mundur, pasti mati. Tapi kalau kamu maju, ada kemungkinan kamu mati, ada kemungkinan kamu hidup. Pilih mana? Maju. Menanglah di Spanyol, dan saat itu
Islam menguasai Spanyol. Nah, itu taktik perang. Nanti ini yang orang Taif ini dia menyuruh semua istri, anak dan hartanya dibawa. Kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW waktu di Makkah. Rasulullah lalu mendapatkan gambaran, bagus, itu nanti menjadi ghanimah kita. Terus ini kalau kita tunggu di Mekah nanti bahaya, karena orang Mekah ini masuk Islamnya kan baru 1-2 hari. 1-2 hari kan belum imannya belum masuk benar. Jadi mereka begitu merasa kalah, langsung semua berbondong-bondong masuk Islam. Jangan di Mekah. Nanti kalau di Mekah, begitu kita perang, orang-orang Mekah berbalik menyerang kita, mati kita. Jadi kita sambut. Kita sambut, lalu mengerahkan tentara, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah untuk menuju ke Taif. Tapi baru sampai di perjalanan sudah berpapasan dengan tentara Taif di tempat namanya Hunain, maka disebut perang Hunain. Nah, ketika mau berangkat, si tentara Taif itu dinasihati oleh seorang tua yang sudah berpengalaman banyak dengan perang. Kamu kalau melawan Muhammad berhadapan-hadapan langsung, pasti kamu kalah. Pasti kamu kalah. Terus gimana? Pakai ambush itu bahasa Inggris ya, penyergapan. Jadi kamu sembunyi, tentara-tentaramu sembunyi di balik pohon, di balik batu. Terus ketika tentaranya Muhammad itu lewat, muncul kalian mendadak, mereka kewalahan. Benar, itu dilakukan. Tentara yang maju ini orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, imannya belum kuat. Begitu kaget, lari itu tentara. Tentara lari, Rasulullah tinggal sendirian dengan beberapa sahabat. Ya, sahabat bisa dihitung. Ada Abbas, ada Abu Bakar, ada Umar. Terus Rasulullah mengajak mereka ini yang sedikit ini ke atas bukit. Abbas, suaramu kenceng. Kamu teriak, panggil Muhajirin dan Ansor. Panggil Muhajirin Ansor. Kalian kan pendukung Nabi Muhammad sejak dari awal. Ayo, kemari. Rasulullah menunggu di sini. Jadi yang maju lagi sedikit, tapi yang militan-militan menanglah peperangan itu. Terus mendapatkan rampasan perang yang banyak sekali, luar biasa banyaknya. Nah, saya kembali ke ghanimah tadi. Rasulullah itu karena 1/5, bagiannya banyak. Sebagian dari bagiannya Rasulullah, baru sebagian dari bagiannya Rasulullah itu kambing yang ratusan atau ribuan, karena digambarkannya itu antara bukit satu dan bukit yang lain. Itu lembahnya itu kambing yang semuanya bagian untuk Nabi. Terus ada seorang Badui, kepala suku Badui, itu melihat bekas perang setelah perang itu usai gitu. Dia melihat kambing sebanyak itu, melongo. Kenapa kamu? Heran ya? Heran. Iya, aku heran. Sebanyak itu, semua untuk engkau. Kamu kepengen? Ambil. Bener. Ambil semua sekarang. Semua diambil, dikirim pulang. Begitu sampai kampungnya, dia bilang, hai masyarakat,ku, masuk Islamlah kalian semua. Aku telah ketemu seseorang yang membagi kita kekayaan. Dia tidak takut miskin. Dan kita juga dengan kekayaan ini menjadi tidak takut miskin juga. Terus mereka kembali lagi kepada Rasulullah dan masuk Islam. Pada saat itu posisinya ada di tempat
mikot, kalau kita dari Mekah mau umroh itu kan kita keluar dulu. Di mana itu Pak daerahnya Pak? Tan'im, ya, di daerah Tan'im di situ. Ya, nah, jadi kalau Rasulullah itu mendapatkan bagian dari ghanimah bukan untuk kekayaan pribadi, tetapi untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat mana yang perlu. Dan ini sekaligus dalil bahwa sedekah kepada mu'alaf. Mu'alaf itu tidak harus sudah masuk Islam. Ini kan belum masuk Islam. Itu dianggap mu'alaf. Dan dengan itu mereka masuk Islam. Karena kita menganggap mu'alaf adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, akhirnya teman-teman kita yang miskin, yang miskin itu banyak terlantar. Tidak kita beri, lalu yang memberi orang-orang agama lain. Ketika diberi oleh orang agama lain, kita anggap, wah ini kristenisasi nih. Salah siapa? Kenapa bukan kita sendiri yang menyantuni? Karena kita telat didahului oleh orang lain. Maka mu'alaf itu artinya orang yang perlu hatinya dijinakkan. Nah, bisa juga orangnya itu ini kayaknya bisa ini dikasih dikasih sembako, nanti diajak Islam begitu. Ya, baik, masih ada beberapa yang bisa kita bahas, tetapi waktunya sudah jam 5:30, jadi kita akhiri dulu supaya ada kesempatan untuk tanya jawab. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, Bapak-bapak yang hadir di sini, atau silakan Pak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Tadi mohon bertanya. Tadi ada penjelasan atau ada tafsir dari Abu Dzar bahwa ketentuan Allah, qadar dan lain-lain itu, nasib orang dan lain-lain ditentukan pada malam qadar tadi, malam Lailatul Qadar. Sekarang saya jadi teringat kalau kita dalam perusahaan, kita membuat satu rencana besar untuk tahunan, terus kemudian misalnya kita menargetkan penjualan sekian, produksi sekian, penghasilan sekian, dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan, itu kan banyak dinamika, sehingga produksi kita gagal, penjualan kita gagal, dan lain-lain, sehingga kita harus membuat revisi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah seperti itu juga yang namanya ketentuan Allah dalam malam Lailatul Qadar? Karena ini kan perjalanan dalam 1 tahun ke depan. Nah, sementara kita tahu, atau tafsir saya paling tidak, bahwa doa dan ikhtiar itu adalah untuk menyempurnakan takdir. Jadi takdir mungkin sudah ditentukan, tetapi kalau kita mau takdir yang sempurna, maka kita harus banyak berdoa dan berikhtiar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi anzalnahu. Di situ ditafsirkan bahwa nya itu adalah pengganti daripada Al-Quran. Sementara kalau kita lihat ke dalam surat 44, itu jelas bahwa nya itu adalah Al-Quran. Karena di situ dibuka dengan kitab. Kitab itu biasanya disebutkan untuk firman-firman Allah. Baik itu Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Tapi karena kita bicara dalam konteks ini adalah Islam, maka itu adalah kaitannya dengan Al-Quran. Nah, untuk anzalnahu tadi itu di mana? Bisa disimpulkan bahwa hu-nya itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, ini yang terakhir, ini yang ada di dalam, yang ada di layar kita ini, bahwa surat Al-Anfal 41 itu bukan tanggal 17, tapi tadi penjelasan Syekh mengenai segala macam itu lebih banyak kepada ghanimah, bukan kepada tanggal di mana ghanimah itu dibagikan atau peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusuf kalau tanya mesti berat. Saya mulai dari yang nomor 3 karena saya merasa bersalah. Ya, saya merasa bersalah. Ini kan judulnya bukan pada tanggal 17. Tapi saya belum sampai ke situ. Nah, kalau kita teruskan ayat ini disebut wama anzalna di baris yang bawah. Wama anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. In kuntum amantum billah, kalau kalian itu beriman kepada Allah, wama anzalna ala abdina, dan percaya kepada yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, pada hari pemilahan, pemisahan antara yang hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, yaitu hari dua kelompok bertemu. Dua kelompok ini tentara Muslim, tentara Madinah dan tentara Makkah. Ini konteksnya perang Badar, ya, konteksnya perang Badar. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita beriman hanya beriman kepada Allah dan juga kepada kitab, kepada sebenarnya wama anzalna, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari pemisah. Sebenarnya waktu itu kan umat Islam agak reluctant, agak enggan untuk perang. Itu diterangkan oleh Allah di Quran bahwa kamu memilih kelompok yang tidak bersenjata, tapi Allah menghendaki kamu menghadapi yang bersenjata. Waktu itu ada kafilah dari Mekah yang sedang membawa dagangan dari Syam lewat pinggir laut. Lah itu orang-orang tergiur untuk membeli barang-barang itu. Tapi Allah menghendaki jangan yang itu. Ini orang Mekah juga yang pedagang tadi. Yang itu. Terus bahkan Allah membuat impian yang berbeda dengan kenyataan. Rasulullah dan para sahabat diberi mimpi bahwa tentara musuh itu sedikit. Sedangkan musuh melihat tentara Muslim itu banyak. Itu. Nah, tapi malam sebelumnya itu mereka mimpi jumlah musuh itu sedikit. Supaya apa? Supaya berani, gitu. Supaya berani. Makanya kalau kita mimpi jangan buru-buru mengartikan persis seperti berarti aku mau mati nih, aku ketemu orang mati begitu. Belum tentu. Ya, terus lalu terjadilah peperangan. Jumlahnya tentara Muslim hanya sekitar 1/3 dari musuh, tapi menang. Lalu itu kan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak datang, yang batil hancur. Ini waktu itu hari keputusan untuk memisahkan, ini loh yang hak itu menang, yang batil itu kalah. Saat itu dua tentara bertemu. Ini pada hari perang Badar, tanggalnya itu tanggal 17 Ramadan. Maka diartikan wama anzalna ala abdina itu bahwa Quran itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Tapi para ahli tafsir menerangkan bahwa ini maksudnya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang berkaitan dengan perang, dengan hukum-hukum perang. Coba dilihat dari awal ayat ini saja, itu wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah apa yang kalian rampas dari peperangan. Nah, ini bicara mengenai peperangan. Ayat berikutnya juga berbicara mengenai peperangan. Jadi ini bukan berarti Al-Quran turun pada tanggal 17. Ya, jadi ini ayatnya benar, tetapi menggunakan ayat ini untuk mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kurang pas itu. Ya. Jadi tapi kenapa di Indonesia diperingati ini? Kalau keputusan itu kan keputusan politik, Pak. Keputusan politik. Kalau peringatan, kalau nggak salah 17 Nuzul Quran itu di istana ya Pak ya? Di istana, kalau itu nanti pada tanggal 20-an akhir,
Orang-orang sudah pada mudik, Pak. Jadi jangan, itulah tanggal 17 itu. Dan itu konteksnya semacam itu. Pertanyaan pertama mengenai apa tadi Pak yang pertama? Oh, inna anzalnahu. Ya, apa namanya? Ini keterangan para ahli tafsir, Pak. Ada beberapa yang semacam itu dimulai dengan dia. Misalnya qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah. Kan dia dulu. Bukan Allah adalah satu, bukan. Tapi dimulai dengan kata ganti. Dia, huwa. Terus ada penjelasan, dia adalah Allah. Nah, ini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah ini kami telah menurunkannya di malam yang penuh berkah. Terus dikaitkan dengan ayat lain. Ayat lain diterangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam itu melebihi beribadah 1000 bulan. Ini berarti penuh berkah. Jadi Lailatul Mubarakah itu penafsirannya adalah banyaknya pahala. Jadi ini cara menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, mudah-mudahan terjawab, Pak. Enggak, kalau sudah di apa namanya Lauh Mahfuz itu nggak bisa lagi. Itu sudah ketentuan Allah. Ya, dan para ulama menganggap Lauh Mahfuz itu zaman azali, tidak ada awalnya. Jadi itu karena itu ketentuan Allah. Kalau itu ketentuan Allah berarti itu Allah sendiri begitu. Jadi tidak ada salah apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Nah, apakah kita bisa mengoreksi? Begini, yang kita koreksi itu bukan takdirnya, tapi yang kita koreksi itu qadha. Misalnya, contoh yang bisa digambarkan itu kemiskinan. Saya hari ini miskin. Terus berarti itu sudah diputuskan oleh Allah. Allah memutuskan itu bahasa Arabnya qadha. Saya miskin hari ini adalah qadha-nya Allah. Kenapa Allah memutuskan saya miskin? Karena saya mengikuti takdirnya Allah yang menyebabkan saya miskin. Misalnya, kenapa saya miskin? Ya, saya mengikuti takdirnya Allah. Allah itu membuat ketentuan-ketentuan. Kalau kamu berdagang sambil menipu atau berbohong, maka orang-orang tidak suka membeli dari kamu. Kalau orang tidak suka beli dari kamu, maka daganganmu tidak laku, kamu tidak dapat profit, kamu tidak dapat income. Maka kebohongan dalam perdagangan itu menyebabkan kemiskinan. Ya mungkin kebohongan itu dalam waktu pendek bisa cepat kaya, mendapat keuntungan yang besar. Tapi habis itu orang pada kecewa, lalu orang pada ngoreksi, nggak mau beli situ lagi. Jadi kaya sebentar, tapi habis itu dia jatuh miskin. Itu jadi karena mengikuti takdir itu adalah implementasi dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu qadr atau qudrah. Pelaksanaannya takdir. Ya, dari ayat tadi, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Terus kalau saya ingin kaya gimana? Ya kamu harus mengubah dirimu sendiri. Kamu bisanya miskin kan karena perilakumu. Bisanya miskin karena perilaku. Artinya nasib itu yang membuat Allah, tetapi nasib itu akibat dari perilaku kita. Karena saya suka bohong, suka menipu, akibatnya adalah orang tidak mau beli. Ya, sama dengan kalau kita lapar, nggak bisa kita membuat perut kita kenyang. Nggak bisa. Kita hanya bisa makan. Nanti kalau makan, akibatnya Allah membuat kita kenyang. Jadi akibat itu Allah yang membuat, sebab itu kita melakukan. Kalau saya kepengen kaya, caranya gimana? Perilakumu dulu diubah dong.
Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba kalimatnya. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada masyarakat. Apa yang ada itu nasib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu mengubah apa yang ada di dalam diri. Ubah dulu dong pribadimu. Kalau kamu kepengen mempunyai pemimpin yang adil, ubah dulu dong perilakumu. Ya, mohon maaf, apakah kita masyarakat Indonesia ini orang-orang yang adil? Gitu. Jadi kalau memang masyarakatnya itu tidak adil, maka kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak adil, wajar dong. Dan seterusnya. Jadi kalau kita kepingin apa namanya nasib kita berubah, kita ubah dulu perilaku kita. Perilaku itu dipengaruhi oleh pola pikir. Jadi caranya diubah dulu pola pikir, kemudian pola pikir itu mengubah perilaku, nanti Allah akan mengubah nasib gitu. Nah nasib itu kodok kan, kodok bisa berubah nggak? Kalau kodok hari ini saya miskin, ya tetap aja miskin. Kan tahun depan aku jadi kaya, waktunya kan udah beda. Jadi nasib saya sekarang ini kodoknya Allah tidak bisa diubah, ya miskin. Nanti saya setelah bekerja keras dengan jujur dan sebagainya, tahun depan saya jadi kaya. Itu kodok yang lain. Kodok sekarang saya miskin, tahun depan saya mendapatkan kodok jadi kaya. Ya, jadi itu logikanya supaya kita bisa menangkap. Jadi apakah kita mengubah rencana Allah? Oh, rencana Allah tetap di sana, Pak. Itu nggak bisa berubah. Bahkan kemauan kita loh, Pak. Kita mau mengubah diri itu tidak bisa kalau Allah tidak menghendaki. Ayatnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu itu tidak bisa mempunyai keinginan kalau Allah tidak menghendaki itu. Jadi keinginan kita saja juga dikendalikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya sekarang ini kok ogah-ogahan ke masjid, ya, coba aja diubah pola pikirnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bersesuaian dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Nah itu kalau kita dengerin siapa Gus Baha itu susah nangkepnya. Dia bilang saya nggak takut su'ul khotimah. Yang saya takuti su'us sabiqoh. Dia bukan dia bilangnya husnul sabiqoh. Yang penting itu husnus sabiqoh. Bukan husnul khotimah. Wah ini kalau kita terbiasa mendengar dengan husnul khotimah, kita bisa marah itu sama Gus Baha. Tapi coba di Al-Quran, ya makanya kita sering baca Quran lah. Di Al-Quran itu misalnya walladzina sabaqat minnal husna. Orang yang sudah didahului oleh kebaikan dari kami. Jadi bahwa seseorang itu akan mati dalam keadaan iman itu sudah ada ketentuannya di Lauh Mahfuz. Nah, yang kita cari mudah-mudahan Allah itu menentukan kita besok mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita bilangnya husnul khotimah. Tapi kalau kita bilang memakai seperti istilahnya Gus Baha, nanti orang pada putus asa, nggak mau berusaha, gitu. Jadi ya udahlah kita pakai istilah yang umum. Dia merujuk kepada ayat Quran, saya nangkep. Tapi kalau orang yang tidak pernah membaca ayat itu kan apaan itu? Kok ada husnus sabiqoh? Nggak pernah dengar kita istilah husnus sabiqoh. Gitu. Ya. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Yusfil. Ya. Terima kasih Pak. Baik, ini Pak Ustadz, kita berikan kesempatan dari jamaah yang online, dari Ibu mungkin Endawati Semarang. Ada juga yang sebagian mereka sudah berbuat baik dan tidak melanggar syariat dan sudah berusaha, tapi memang ditakdirkan kehidupannya itu untuk tidak berkecukupan karena rezeki memang sudah ditentukan Allah. Jadi jika kita sudah berusaha sekuat tenaga, kalau memang sudah ditakdirkan rezekinya hanya segitu, bagaimana Ustadz? Dan Rasulullah juga tidak memiliki harta yang banyak. Mohon maaf Bu Enti, saya panggilnya Bu Enita. Bu Enita, begini ya Bu Enita, kita
Allah itu tidak pernah salah. Ya. Allah itu tidak pernah salah. Kalau orang itu mengikuti ajaran Allah, insya Allah pasti kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Saya ambil contoh satu ayat aja yang insya Allah Ibu Anita hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syaratnya satu aja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi kepada dia. Jadi akan memberi jalan keluar kesulitan apapun yang dihadapi. Dan Allah akan memberi rizki yang tidak tersangka-sangka. Tidak tersangka-sangka datangnya dari mana, tidak tersangka-sangka jumlahnya. Ini janjinya Allah. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, kalau ada orang merasa sudah kerja keras, kok miskin? Normal ya, ini keadaan normal ya. Kecuali keadaannya tidak normal. Maka perlu dicek. Orang itu sudah menjalani takwa dengan benar atau belum. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Janjinya kalau bertakwa rezeki datang deh. Gitu. Kok tidak datang? Ya jangan nyalain Allah. Cek diri kita sendiri. Ada saja nanti yang kurang. Ya misalnya kebanyakan kita kalau membeli perhiasan, kita beli ke tokonya Muslim atau non-Muslim. Biasanya Pak Iwan belinya di toko Muslim apa yang non-Muslim, Pak? Kebanyakan dan Muslim kan? Apa? Murah. Terus karatnya bener nggak? Karatnya biasanya bisa dipercaya kan? Yang non-Muslim, yang Muslim kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Dibilang 20 karat tapi ternyata 18. Dibilang 18 ternyata kurang. Nah, itu berarti ketika berdagang ada kecurangan. Nah, kalau curang itu bukan takwa dong. Takwa itu jujur. Takwa itu jujur dengan baik. Terus takwa itu mesti menunjukkan kelemahan barang kita. Ya. Oh ini kelemahannya ini dan sebagainya. Tapi banyak kalau kita beli dari teman-teman kita Muslim di pasar yang busuk diumpetin atau enggak itu. Jadi kalau naruh buah begitu, yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang jelek ditaruh di bawah. Nanti kalau misalnya orangnya pilih 1 kilo, terus diambilin ketika ngambilin itu diusahakan yang jelek itu ikut. Nah, ini tidak takwa itu. Ya, saya tuh pernah lihat di kalau di sini Alfamart tapi kecil begitu ya di New York. Saya lihat di New York itu orang bapak-bapak itu beli telur, terus ditimbangnya itu dibungkusnya itu nanti di kasir. Oleh kasir dia punya alat untuk melihat telur ini baik apa jelek. Dia kalau nggak salah ngambil 6 apa 7 butir. Ambil 2 lagi, Pak, 2 ini jelek. We don't sell bad eggs. Kami tidak menjual telur yang buruk. Terus ambil. Kalau di sini boro-boro begitu. Malah ya udah saya belinya juga begitu. Ini orang non-Muslim itu di New York, tapi tidak mau menjual barang buruk. Nah kalau kita mau seperti itu, ya insya Allah pembeli kita banyak gitu. Ya, coba apalagi konstruksi. Itu kita mencari pemborong yang bersih itu kan sulit itu, betul nggak Pak? Ya sulit karena banyak barang-barang yang tidak kelihatan itu, misalnya besi yang untuk beton itu kan karena nanti ditutup semenan itu nggak ketahuan, nggak kelihatan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita itu sudah kerja keras kok tetap miskin,
kita usahakan tidak menyalahkan Allah. Ada dalilnya lagi yang Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apapun yang buruk menimpa kamu itu dari dirimu sendiri. Tapi kalau apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Kita ambil contoh badan kita deh. Kalau kita sehat berarti dari Allah. Kalau kita sakit dari kita. Enak aja. Coba, kita tuh lahir umumnya normal. Kita hidup dengan apa baik, ya, tidak ada keluhan. Tapi suatu saat kita mengeluh. Misalnya di antara kita ngeluh pusing. Oh ini aku diuji oleh Allah nih. Nanti dulu, kok buru-buru menyalahkan Allah. Kenapa? Coba ke dokter. Nanti dokter biasanya kan nanya riwayatnya, bagaimana tidurmu? Udah kamu kurang tidur, pantesan pusing. Udah tidur aja. Ya kalau dokter kasih obat, obatnya paling hanya untuk menghilangkan rasa pusingnya saja, begitu Pak ya. Tapi udah kalau kamu tidur aja nanti sembuh. Itu. Jadi kenapa sakit pusing? Karena kita tidak nuruti Allah. Lu kok tidak tidur, tidak nuruti Allah? Coba kalau Allah membuat kita ngantuk itu artinya apa? Allah nyuruh kita tidur. Loh, kalau Allah sudah menyuruh kita tidur, kita nggak mau tidur. Salahnya siapa? Nanti ngantuk-ngantuk minum kopi. Ngantuk lagi minum kerating deng. Wah, salahmu sendiri gitu. Ya, jadi jangan buru-buru menyalahkan Allah. Cek diri kita sendiri. Mohon maaf Bu Anita, saya mengajak kita berhubungan baik dengan Allah. Terima kasih. Mengingat waktu juga sudah lebih dari 20 menit waktu syuruk dan jamaah di masjid juga akan melaksanakan sholat isyraq. Mohon maaf sekali Pak Ian, insya Allah pertanyaannya kami simpan dan akan kami bacakan pada kesempatan berikutnya. Jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Pak Ustadz Rizal Abdullah yang selalu konsisten untuk mengajarkan kita, memberikan kajian-kajian mengenai surah-surah juz 30 dari Al-Quranul Karim. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Ibu yang hadir baik langsung maupun via online. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak Riksa. Terima kasih Terima kasih Bu. Bapak-bapak sehat semua. Amin, amin, amin. Mohon maaf saya akhiri ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.